Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Senang sekali saya bisa berada di sini dan berdiskusi tentang kira-kira kapan sih COVID-19. Ini $1 million question. Tempat saya sudah slideshow. Saya nggak tahu kenapa di sana belum slideshow. Oke. Ini adalah pertanyaan $1 juta. Kapan sih COVID akan berakhir? Dan ini juga akan menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan, karena kita saat ini dalam situasi ad hoc, dalam situasi di mana kita under siege, dan kita perlu mengetahui kapan ini akan berakhir dan melanjutkan hidup kita. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita juga nantinya saya akan diskusikan apakah kita perlu mengubah paradigma kita dalam melihat COVID-19 ini. Saya ingin memulai dengan kalau kita bicara tentang outbreak, itu akan kita bicara tentang kurva ini. Selalu orang akan bertanya, kita sudah sampai puncaknya atau belum? Dan sebenarnya outbreak itu punya anatomi seperti ini. Dia akan pertama landai, ini adalah terjadi penularan awal, kemudian setelah itu ada transmisi yang meluas di populasi, dia akan meningkat dengan pusat, dan pada satu titik kemudian akan kehilangan traksi dan dia akan turun, dan kemudian outbreak itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi sebenarnya tanpa ada intervensi apapun, kita bisa atau outbreak bisa hilang dari populasi. Problemnya adalah di dunia ini ada metapopulasi, populasinya berbagai macam negara, sehingga kemudian tercipta adanya pandemi. Sebenarnya kalau kita bisa melakukan intervensi, ada beberapa tahapan kita bisa melakukan intervensi pada outbreak. Sebelum outbreak itu terjadi, misalnya waktu outbreak itu baru terjadi di Cina saja, di Wuhan, kita bisa melakukan outbreak preparedness yang baik, sehingga kalau ada kasus yang akan masuk ke Indonesia, itu sudah cegah di perimeter. Kemudian kalau sudah mulai ada 1-2 kasus masuk, maka kita bisa melakukan case detection yang sensitif, sehingga semua kasus yang masuk bisa kita deteksi dan kita isolasi dan bisa kita konten. Ini mungkin dulu seperti awal pertama ketika Singapura ada kasus pertama bisa langsung konten. Begitu transmisi sudah mulai menyebar di populasi awal, ini contohnya adalah di Korea, kita bisa melakukan screening yang cukup luas di populasi, sehingga kemudian transmisinya bisa kita hentikan. Korea melakukan hal ini dengan baik, mereka melakukan ribuan screening di komunitas, kemudian hampir menemukan semuanya, sehingga kemudian outbreak transmisinya dihentikan. Atau ketika kita sudah pada situasi di mana peningkatannya sudah eksponensial, artinya transmisinya sudah meluas di masyarakat, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mensupresi outbreak ini agar dia tidak sampai meledak dengan cepat sehingga kapasitas health system dan sektor yang lain menjadi tidak mampu untuk mengakomodasinya. Maka kalau saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan kurva ini, strateginya adalah bagaimana kita flattening the curve. Intinya agar tidak terjadi penularan yang terlalu cepat sehingga puncaknya itu setinggi langit, sementara kapasitas sistem kesehatan, sistem yang lainnya itu di sini. Upaya kita adalah mereduksi transmisinya tetap terjadi, tetapi kasus yang terjadi masih bisa kita handle, dan sistem kita masih bisa mengatasi ini. Problemnya dengan strategi ini adalah sebenarnya kita memperlambat terjadinya imunitas kelompok. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang imunitas kelompok, karena satu-satunya cara pada saat ini karena tidak ada vaksinasi adalah ketika imunitas kelompok atau herd immunity tercapai.
Dan dengan memperlambat, dengan menurunkan kurva ini, kita akan memperlama proses terjadinya outbreak. Apalagi nanti dalam skala global. Nah, oleh karena itu mungkin kita juga dengan melihat kurva ini, kita juga berpikir bahwa kita akan menghadapi outbreak ini tidak hanya dalam jangka waktu yang pendek, tetapi dalam jangka waktu yang relatif lama. Dan lamanya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Berikutnya adalah beberapa prediksi model. Saya rasa di Indonesia juga beberapa tim peneliti menggunakan prediksi model. Ini yang terakhir dari Singapura, dan saya rasa ini juga yang menjadikan dasar pemerintah pusat mungkin untuk mengatakan bahwa kita sudah mulai pada tikungan untuk kasusnya mulai menurun. Kalau saya melihat problem dari model ini adalah sebenarnya model dibuat dengan melakukan fitting pada data yang ada. Jadi data yang ada itu menunjukkan bahwa ada penurunan kasus saat ini. Hanya saja apakah tadi ketika model membuat penurunan seperti ini, sebenarnya di dalam model itu ada asumsi bahwa herd immunity mulai tercapai. Jadi ketika kita melihat di sini, kalau kita bicara model ya, peningkatan ini menunjukkan ada angka reproduksi yang lebih dari 1. Di puncak itu angka reproduksinya sama dengan 1, dan ketika modelnya ini sudah turun, maka angka reproduksi kasusnya itu kurang dari 1. Angka reproduksi itu adalah jumlah kasus yang dihasilkan oleh satu kasus infeksius. Jadi kalau angka reproduksinya 2, artinya satu kasus ratanya 2 kasus baru. Nah, angka reproduksi model ketika menurun itu asumsinya adalah dia sudah kurang dari 1, dan itu baru tercapai ketika herd immunity ada. Jadi tidak setiap kasus itu bisa menghasilkan kasus baru. Hanya 1 atau 2 kasus, tapi kasus yang lain tidak bisa melakukannya. Nah, ini poin penting dari model ini. Nah, bagaimana yang terjadi di Indonesia? Indonesia itu tidak bisa kita jadikan atau kita anggap sebagai satu populasi. Jawa saja bukan satu populasi, ada beberapa populasi. Sehingga mungkin kita perlu hati-hati mengatakan, merepresentasikan ini sebagai Indonesia. Mungkin kasus-kasus, sebagian besar kasus merepresentasikan Jakarta dan Jawa Barat saat ini. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa agak lama ini ganti slide-nya. Nah, banyak estimasi tentang angka reproduksi. Angka reproduksi COVID ini ada yang mengestimasikan 2,5 sampai ada yang 3, ada yang 3 sekian. Kalau dari Imperial College itu sekitar 2,6. Kenapa saya mengambil ini? Karena WHO biasanya rujukannya dari kelompok tim ini. Kita bandingkan dengan dulu Spanish flu. Spanish flu itu tahun 1918 yang menyebabkan terjadinya pandemi di dunia. Estimasi Spanish flu waktu itu menyebabkan korban jiwa antara 50-100 sampai 100 juta orang meninggal karena kasus ini. Dan dia baru berhenti ketika estimasi 30-50% penduduk dunia terinfeksi. Dan itu adalah waktu jumlah terjadinya herd immunity. Untuk sampai terjadinya herd immunity pada Spanish flu itu diperlukan waktu sekitar 2 tahun. Dari tahun 1918 sampai 1919 akhir mendekati 1920. Artinya apa? Ketika vaksin tidak tersedia, belajar dari sini, penyakit itu akan hilang ketika memang herd immunity tercapai.
Dan mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan itu. Di waktu Spanish flu ada waktu sekitar 2 tahun untuk melakukannya, tercapainya. Nah, apa hubungan antara angka reproduksi dengan herd immunity? Ini mungkin agak sedikit hitung-hitungan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa kalau ingin mencapai herd immunity tercapai kalau reproduksinya itu kurang dari 1. Nah, Arnold yang tadi 2,5 itu menunjukkan angka reproduksi awal. Kalau kita ingin mengurangi angka reproduksinya kurang dari 1, kita harus membuat Arnold ini bisa kurang dari 1. Jadi kalau Arnold-nya itu adalah 2 misalnya, maka agar R-nya kurang dari 1, populasi yang kemudian kebal itu berarti terinfeksi atau diberi vaksin, itu minimal, karena kalau ini 2, ini harus lebih besar dari setengah. Jadi untuk angka reproduksi 2, immunity-nya tercapai apabila lebih dari 50% populasi itu mempunyai kekebalan terhadap penyakit tersebut. Entah melalui vaksinasi atau entah melalui terinfeksi. Jadi caranya hanya 2 itu. Kalau kemudian kita melakukan social distancing kemudian penyakit itu tidak menyebar, sebenarnya kita atau misalnya melakukan lockdown dan kemudian transmisinya terhenti, ketika lockdown-nya itu dibuka, kita mengekspos populasi tersebut terhadap paparan baru. Apalagi karena virusnya sudah bersirkulasi secara global dan kita tidak bisa menghentikan mobilitas global terlalu lama. Mobilitas itu harus terus ada sehingga kemudian memang kalaupun saat ini kita bisa menghentikan transmisinya, dari waktu ke waktu ketika herd immunity secara global belum tercapai, ada resiko kita akan mengalami outbreak yang berulang. Jadi ini adalah situasi yang perlu kita sadari ke depan, dan untuk bisa mencapai herd immunity secara global, kalau belajar dari Spanish flu ya mungkin sekitar 1-2 tahun itu. Dan bicara tentang vaksin, tentu saja sekarang banyak kelompok peneliti berlomba-lomba untuk membuat vaksin, tapi estimasi yang yang positif itu mengatakan bahwa paling kita bisa mendapatkan vaksin 1 tahun lagi available. Tapi kemudian kan ada isu terkait dengan skala produksi. Kemudian siapa yang akan mendapatkan vaksin pertama kali, distribusinya dan sebagainya. Pada akhirnya mungkin kita baru bisa punya akses pada vaksin itu ya 2 tahun kemudian, ketika herd immunity mungkin tercapai. Nah itu juga hal yang lain yang perlu kita pahami dalam melihat ini. Nah sekarang apakah transmisi di Indonesia sudah mendekati sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa ini sudah menurun? Belum ada survei prevalensi yang cukup kredibel. Tentunya dibuat dengan metodologi yang ilmiah dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta misalnya, mereka sudah mentes 72.000 warganya dan kemudian mendapatkan sekitar 2.800 orang positif. Artinya sebenarnya prevalensinya masih 4% dari populasi di Jakarta. Artinya kemudian masih sebagian besar itu masih masih susceptible, masih rentan untuk bisa terinfeksi. Problemnya kemudian kenapa kemudian angkanya menjadi turun, terlihat turun? Nah itu mungkin kaitannya dengan di mana infeksi itu terjadi. Kalau kita lihat, saya belajar dari membandingkan antara Jerman dan Italia. Dikatakan bahwa kenapa Italia itu jauh lebih buruk, banyak orang yang lebih meninggal, banyak kasus yang lebih fatal,
karena ada perbedaan dalam struktur sosiodemografis, tetapi yang penting lagi adalah ada perbedaan di dalam social mixing-nya. Social mixing-nya di sini adalah awal kasus di Jerman dipercaya itu dari orang-orang muda yang berlibur ke Italia, datang ke Jerman. Tetapi yang membedakan penyebarannya adalah di Jerman, social mixing-nya antara orang muda dan orang tua itu tidak terlalu besar. Orang muda itu ini dengan orang muda. Sementara di Italia, orang muda itu masih campur dengan orang tua. Dan ini adalah grafik di sini menunjukkan bahwa proporsi orang usia 30 sampai 49 yang tinggal dengan orang tuanya itu jauh lebih besar di Italia dibandingkan dengan di Jerman. Dan ini adalah indikasi adanya social mixing antar generasi. Dan itu yang dipercaya menyebabkan Italia itu juga kasusnya menjadi lebih besar, lebih parah, dan seterusnya. Dan mungkin ini juga yang terjadi di Indonesia. Karena kita tahu bahwa COVID-19 itu pertama kali mengenai sosial kelas tertentu. Dan itu adalah sosial kelas yang sosial menengah atas. Di Jakarta saya belum punya data tentang profesi. Ini adalah salah satu contoh di Jogja beberapa terkait dengan profesi. Kalau kita lihat profesi yang ada itu yang kelas menengah bawah itu masih sedikit, petani, sopir, yang lain adalah ya pensiunan mungkin terkena dari ininya dosen, dokter dan beberapa sosial menengah atas. Artinya kemungkinan di Jakarta itu juga ada di situ. Dan kalau beberapa waktu yang lalu saya ingat Profesor Amin Eijkman itu bilang bahwa sebagian besar sampel yang diperiksa itu dari kelas sosial menengah atas. Dan social mixing antara sosial menengah atas dan bawah itu mungkin tidak terlalu kuat terjadi. Mereka punya koridor bubble sendiri. Orang sosial menengah atas koridornya juga demikian. Dan ketika kami mencoba melakukan survei di Jakarta, ini yang kami lihat, kami menanyakan dalam satu minggu siapa sih yang paling berdasarkan ranking urutan intensitasnya, yang paling sering Anda temui. Maka kalau kita lihat masing-masing profesi ini itu akan bertemu dengan kelas sosial yang sama. Sehingga ada kemungkinan memang seperti di dalam kelas sosial tersebut memang sudah transmisinya sudah cukup besar. Sehingga ada penurunan infeksi. Tetapi ini terjadi pada kelas sosial tersebut. Jadi kalau kemudian ada mekanisme terjadinya social mixing yang lebih cair, maka ada kemungkinan potensi penularan yang lebih besar. Dan saya melihat ini adalah ketika Lebaran itu terjadi. Ketika orang melakukan halal bihalal. Social mixing menjadi lebih cair. Ya kan, antar kelas itu lebih berinteraksi. Dan itu bisa dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan. Interaksinya cukup jelas. Nah, ini bisa kemudian menyebabkan rembekan transmisi dari kelas menengah atas ke kelas di bawahnya. Itu yang mungkin terjadi. Dan kemudian ada hal yang lain, ini cluster super spreader. Jemaah tabligh mau tidak mau harus kita akui mereka menyebarkan ke berbagai tempat di Indonesia. Dan mereka selama ini kemudian memang beberapa cukup banyak anggota jamaah tabligh itu kelas menengah atas, tapi mereka juga melakukan social mixing dengan jemaah-jemaah di sekitar masjid yang juga bervariasi. Nah, ini juga bisa menyebabkan penularan yang menjadi meluas.
Ini contoh di NTB misalnya sebagian besar klasternya itu juga dari Goa dan ini juga menyebabkan penularan berikutnya yang cukup banyak. Jadi ini juga bicara seberapa besar sih kemungkinan meluas ke Indonesia. Sekarang sudah lebih dari 250 kabupaten di Indonesia tersebar dan saya rasa rute penyebaran udara ini memfasilitasi itu. Sebelum PSBB rute penyebarannya seperti ini. Dan ini adalah rute penyebaran yang dominan dari barat. Tetapi begitu sampai ke Indonesia Timur, maka rute penyebaran lewat laut mungkin akan menjadi lebih dominan. Nah, isunya kembali bahwa Indonesia, kita tidak bisa melihat Indonesia sebagai satu kesatuan populasi yang besar. Indonesia itu adalah kumpulan-kumpulan metapopulasi yang banyak. Dan masing-masing populasi itu adalah populasi yang semuanya rentan, perawan. Sebagian besar sampai kemudian ada baru. Nah, ini yang akan menyebabkan kita harus melihat bahwa kalaupun sudah selesai di Jakarta, di tempat lain juga bisa berubah. Kalaupun saat ini di Jakarta sudah melihat ada penurunan, pada kenyataannya belum di Jakarta belum mencapai herd immunity. Meskipun kalaupun ini tidak menggunakan survei yang cukup representatif secara metodologis, saya rasa perbedaannya tidak akan menjadi terlalu besar untuk bisa melihat prevalensinya. Dan oleh karena itu juga satu lagi bahwa dengan kita melakukan social distancing, maka sebenarnya kita akan semakin memperlama terjadinya proses herd immunity. Ya kan? Karena interaksinya menjadi semakin berkurang. Dulu sebelum PSBB saja di Jakarta, sebelum social distancing, dengan situasi seperti itu, infeksinya masih pada sosial menengah atas karena mereka ada dalam bubble-nya mereka sendiri. Apalagi dengan social distancing, semakin mengurangi itu. Jadi ini yang perlu kita pikirkan. Saya tidak akan menjawab kapan akan selesai, tetapi mungkin yang perlu kita ubah adalah persepsi kita terhadap outbreak ini. Sesuatu yang one time kemudian selesai dan kita akan bergembira karena selamat melewatinya. Tetapi kemudian kita perlu melihat bahwa dengan adanya virus yang sudah bersirkulasi secara global dan dengan kita melakukan social distancing, itu akan terjadi lebih lama lagi. Oleh karena itu kita juga perlu merubah paradigma kita merespon outbreak ini, mulai dari sebagai kita mulai dari mengubah dari respon bencana menjadi sesuatu respon yang sistemik. Sebenarnya respon bencana ini digunakan untuk mempersiapkan agar sistemnya bisa lebih beradaptasi dengan situasi yang ada. Dan kemudian kita juga perlu mengubah bahwa ini adalah the new normal. Bukan sebaliknya kita berharap kembali ke masa yang lalu, tetapi ini adalah the new normal, minimal sampai beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, agar kemudian semuanya kembali berjalan dengan normal, ya kita harus menyesuaikan dengan the new normal, termasuk bisnis proses. Kita harus membuat bisnis proses yang ramah dengan situasi yang sekarang. Dan gelombang outbreak itu masih ada, tetapi kemudian itu sesuatu yang perlu kita pahami bahwa dalam beberapa 1-2 tahun ke depan akan ada ria-ria outbreak yang sebenarnya itu juga membuat kita akan mencapai herd immunity. Yang harus kita pastikan adalah semua sistem kesehatan, sistem ekonomi itu bisa beradaptasi dengan itu. Mungkin yang akan immediate itu adalah outbreak pasca Lebaran ketika
social mixing-nya menjadi lebih cair itu perlu kita pikirkan. Karena bagaimanapun juga itu salah satu tempat di mana kita memang melepaskan jubah kita. Kita berinteraksi dengan banyak orang. Dan pada akhirnya social distancing jangka panjang itu adalah strategi kita satu-satunya agar kita bisa kemudian meminimalisir dampak dari pandemi ini. Itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya.